Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syarina Az-Zahra dengan NPM 23031104. Saya dari Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah dengan judul Rantai Pasokan. Saya hanya akan menjelaskan submateri ke-7, 8, dan 9. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan submateri yang ke-7, manajemen distribusi. Manajemen distribusi merupakan bagian penting dari rantai pasokan yang mencakup pergerakan barang dari produsen ke konsumen akhir. Sistem distribusi yang efisien akan memaksimalkan pengiriman barang dengan biaya yang minimal dan waktu yang optimal. Hal ini termasuk pemilihan metode transportasi, penyimpanan, serta pengelolaan logistik. Dalam manajemen distribusi, terdapat beberapa model distribusi dan pemilihan model distribusi bergantung pada jenis produk, jangkauan pasar, dan strategi perusahaan, yaitu 1. Distribusi langsung. Distribusi langsung adalah metode distribusi di mana produsen menjual produknya secara langsung kepada konsumen akhir tanpa melibatkan perantara atau pihak ketiga. Dengan cara ini, produsen dapat lebih mudah berinteraksi dengan konsumen dan mengontrol kualitas layanan, mengurangi biaya perantara, dan mendapatkan keuntungan penuh dari penjualan. Contohnya termasuk penjualan melalui toko online, gerai milik produsen, atau penjualan langsung ke konsumen. Yang kedua, distribusi melalui perantara. Distribusi melalui perantara adalah proses penjualan produk di mana produsen bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti grosir atau pengecer. Untuk menjangkau konsumen akhir, perantara ini membantu dalam penyimpanan distribusi dan promosi produk ke pasar yang lebih luas. Contoh perantara yang sering digunakan adalah distributor, agen, atau pengecer. Keuntungan dari sistem ini adalah produsen bisa menjangkau pasar yang lebih luas tanpa perlu menangani logistik secara langsung. Yang ketiga, distribusi penempatan dan eksklusif. Distribusi penempatan atau intensive distribution dan distribusi eksklusif adalah dua pendekatan dalam mendistribusikan produk. Distribusi penempatan adalah metode distribusi yang menempatkan produk di sebanyak mungkin outlet atau titik penjualan. Tujuannya adalah membuat produk mudah diakses oleh konsumen di berbagai lokasi, seperti supermarket, minimarket, atau toko-toko kecil. Metode ini biasanya digunakan untuk produk yang sering dibeli, seperti makanan ringan atau produk kebutuhan sehari-hari. Distribusi eksklusif adalah strategi di mana produsen hanya bekerja sama dengan sedikit pengecer atau mitra tertentu dalam mendistribusikan produknya. Distribusi eksklusif biasanya diterapkan untuk produk dengan citra premium atau produk yang memerlukan spesialisasi dalam penjualan, seperti mobil mewah atau peralatan elektronik eksklusif. Tujuannya adalah untuk menjaga kontrol kualitas dan citra merek di pasaran. Lanjut, saya akan menjelaskan sub yang ke-8, manajemen, etika, dan rantai pasokan yang berkelanjutan. Manajemen etika dan rantai pasokan yang berkelanjutan berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dalam proses pengadaan dan distribusi. Konsep ini menekankan pentingnya memperhatikan dampak lingkungan, hak-hak pekerja, serta tanggung jawab sosial perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan. Contoh, etika dalam rantai pasokan. Rantai pasokan yang beretika melibatkan praktik-praktik yang adil, seperti pembayaran yang layak untuk pekerja, larangan penggunaan tenaga kerja anak, dan pemberian kondisi kerja yang aman. Menurut Carter and Rogers 2008, penerapan etika dalam rantai pasokan dapat mengurangi risiko reputasi dan meningkatkan loyalitas konsumen. Contoh selanjutnya, keberlanjutan. Rantai pasokan yang berkelanjutan fokus pada minimalisasi dampak lingkungan melalui pengurangan emisi karbon, pengelolaan limbah, dan penggunaan sumber daya secara efisien.
Banyak perusahaan mengadopsi pendekatan ini untuk mengurangi jejak karbon mereka dan menjaga kelestarian alam. Lanjut, saya akan menjelaskan sub yang ke-9, mengukur kinerja rantai pasokan. Mengukur kinerja rantai pasokan penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam aliran barang dan informasi di seluruh jaringan pemasok, produsen, dan distributor. Beberapa alat ukur yang sering digunakan meliputi Key Performance Indicator atau KPI, yaitu KPI seperti siklus waktu, tingkat ketersediaan produk, dan biaya logistik per unit produk yang digunakan untuk mengukur keberhasilan operasional rantai pasokan. Selanjutnya, Balance Scorecard. Alat ini mengintegrasikan ukuran finansial dan non-finansial untuk melihat kinerja secara komprehensif. Hal ini membantu perusahaan memahami aspek strategi dan operasional pasokan rantai yang harus ditingkatkan. Selanjutnya, Supply Chain Operation Reference atau SCOR. Menurut Supply Chain Council 2010, SCOR adalah model referensi yang digunakan untuk menganalisis dan memperbaiki kinerja rantai pasokan berdasarkan 5 elemen utama: perencanaan, pengadaan, produksi, pengiriman, dan pengembalian. Pengukuran kinerja yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kelemahan, meningkatkan efisiensi, dan merespons permintaan pasar dengan lebih cepat. Selanjutnya, kesimpulan. Manajemen rantai pasokan yang baik memastikan efisiensi, etika, dan keinginan untuk menjaga daya saing dan memenuhi harapan konsumen melalui integrasi teknologi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Perusahaan dapat meningkatkan visibilitas, responsivitas, dan kepuasan pelanggan. Pengelolaan resiko dan adaptasi terhadap perubahan pasar juga penting agar perusahaan tetap kompetitif. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.